Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Gestaltisme atau konfigurasionisme merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, dan data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Psikologi Gestalt menekankan bahwa organisme merasakan seluruh pola atau konfigurasi, bukan hanya komponen individu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 060352191. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi Gestalt dengan tokohnya Max Wertheimer dan David Hartley. David Hartley lahir di Inggris pada tanggal 21 Juni tahun 1705. Hartley dididik di Bradford Grammar School. Ia menerima gelar BA pada tahun 1726 dan menerima gelar MA pada tahun 1729. Pada bulan April tahun 1730, ia menjadi orang awam pertama yang menjadi master sekolah tata bahasa Magnus. Tak lama setelah itu, Hartley menikahi seorang wanita cantik yang bernama Alice Rowley. Hartley meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 1757 di usia yang ke-52 tahun. David Hartley dianggap sebagai pendiri asosiasionisme dalam bidang psikologi. Kemudian pada tahun 1749, ia menulis karya besarnya dengan judul Observation on Man. Meskipun Hartley menganggap bahwasannya observasi merupakan kontribusi terhadap filsafat, karya itu sangat penting dalam sejarah psikologi karena menunjukkan bahwasannya tubuh dan pikiran manusia berfungsi secara bersamaan. Adapun beberapa teori Hartley diantaranya doktrin getaran. Ia percaya bahwa sensasi adalah hasil dari getaran partikel kecil dari substansi meduler saraf. Getaran-getaran ini meninggalkan kecenderungan getaran yang lebih redup di otak mereka atau getaran dari jenis yang serupa, yang sesuai dengan gagasan sensasi. Doktrin asosiasi. Sensasi yang sering diasosiasikan menjadi satu dengan ide-ide yang bersesuaian dengan yang lainnya, dan ide-ide yang sesuai dengan sensasi yang terkait menjadi keterkaitan bersama. Kehendak bebas. Tindakan sukarela termasuk bagian dari kehendak bebas yang dijelaskan sebagai hasil dari hubungan yang kuat antara gerakan dan sensasi, atau gagasan dan decisi fisik antara ideal dan getaran motorik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi Gestalt, Ernst Mach. Ernst Mach lahir di Moravia 18 Februari 1838. Ia belajar fisika di Universitas Wina dari tahun 1855 hingga 1861, melanjutkan sebagai dosen sampai tahun 1864. Ia pernah menjadi profesor matematika di Graz dan menerima kursi di Praha sampai tahun 1895. 6 tahun berikutnya, Mach menduduki ketua dalam sejarah dan filsafat ilmu induktif di Wina. Ia menderita stroke pada tahun 1898 dan pensiun pada tahun 1901, wafat pada tahun 1916. Pemikiran Ernst Mach.
Mach berusaha memberi pengaruh yang lebih langsung pada pemikiran Gestalt dengan The Analysis of Sensations tahun 1885. Dalam buku ini, Mach membahas soal pola spasial seperti bangun-bangun geometris dan pola-pola temporal seperti melodi, dan dia menganggap semua ini sebagai sensasi bentuk ruang dan bentuk waktu. Ini independen dari elemen-elemen individualnya. Sebagai contoh, bentuk ruang sebuah lingkaran bisa berwarna putih atau hitam, besar atau kecil, tetapi masih tetap mempertahankan kualitas elementernya, yakni keserupaan dengan lingkaran. Pendapat Ernst Mach. Mach berpendapat bahwa persepsi kita terhadap sebuah objek tidak berubah, meskipun bila kita mengubah orientasi kita terhadapnya. Sebuah meja tetaplah sebuah meja bagi kita, apakah kita melihatnya dari samping, atas, atau dari sebuah sudut. Demikian juga, sebuah nada tetaplah sama di dalam persepsi kita, meskipun bila bentuk waktu berubah, yakni ketika ia dimainkan lebih cepat atau lebih lambat, ia tetaplah sebuah nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi Gestalt, Christian von Ehrenfels. Christian von Ehrenfels lahir tahun 1859 di Rodaun, Austria. Ehrenfels seorang filsuf Austria dikenang karena pengenalannya tentang istilah Gestalt ke dalam psikologi dan untuk kontribusinya pada teori nilai. Sebagai mahasiswa di Universitas Wina, Ehrenfels berada di bawah pengaruh Franz Brentano dan Alexius Meinong. Ehrenfels yang memiliki lisensi untuk mengajar di Wina pada tahun 1888, pindah ke Praha pada tahun 1896 sebagai profesor filsafat di Universitas Jerman hingga 1929. Ehrenfels wafat pada tahun 1932. Pandangan Ehrenfels. Ehrenfels memiliki pandangan yang sesungguhnya menjembatani model ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan manusia. Ia mengambil konsep Mach mengenai bentuk dalam ruang dan waktu, dan berpendapat bahwa bentuk adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya. Dalam sebuah makalah yang dipublikasikan pada tahun 1890, Ehrenfels memperkenalkan konsep kualitas bentuk, Gestaltqualität, sebagai identitas baru yang muncul ketika berbagai elemen digabungkan. Lebih jauh, Ehrenfels membedakan antara kualitas bentuk temporal dan non-temporal. Yang pertama mencakup penginderaan yang berhubungan dengan waktu, seperti melodi musikal. Kualitas bentuk non-temporal biasanya bersifat spasial dan mencakup persepsi gerakan. Mengikuti apa yang dilakukan Brentano, Ehrenfels memberikan pembuktian empiris, namun tidak selalu eksperimental, atas kualitas bentuk. Contohnya, sebagai bukti adanya kualitas bentuk, ia mengutip berbagai penuturan subjek yang menunjukkan adanya persistensi bentuk terlepas dari berbagai perubahan dalam elemen-elemen stimuli yang memicu penginderaan. Meskipun tidak pas dengan sistem Wundt, Ehrenfels tetap mempertahankan penekanan pada elemen-elemen persepsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi Gestalt dengan tokohnya Max Wertheimer dan David Hartley. Max Wertheimer adalah seorang psikolog Austro-Hungaria yang merupakan salah satu dari 3 pendiri psikologi Gestalt. Ia lahir di Praha, Austria, Hungaria, tanggal 15 April tahun 1880. Wertheimer memulai pendidikan formalnya pada usia 5 tahun di sebuah sekolah dasar swasta yang dikelola oleh Ordo Piaris, Gereja Katolik Roma. Max Wertheimer meninggal di usia yang ke-63 tahun pada tanggal 12 Oktober tahun 1943. Max Wertheimer mengembangkan teori Gestaltnya pada tahun 1910 ketika dia berada di atas kereta api dari Wina menuju Jerman untuk berlibur. Ia berpendapat bahwasannya keseluruhan tidak hanya lebih besar dari komponen-komponennya, tetapi juga berbeda dari komponen-komponennya. Fenomena
Fenomena-pi adalah gerakan semu yang disebabkan oleh posisi cahaya yang bergantian. Wertheimer mengilustrasikan fenomena ini pada peralatan yang dia buat untuk menggunakan dua lampu distrik di lokasi yang berbeda. Penjelasan dari fenomena-pi adalah bahwa gerakan dirasakan karena mata itu sendiri bergerak sebagai respons terhadap kilatan cahaya yang berurutan. Gerakan yang dialami pengamat didasarkan pada umpan balik dari mata yang bergerak. Productive Thinking. Max Wertheimer menerbitkan ide-idenya dalam bukunya yang berjudul Productive Thinking pada tahun 1945. Wertheimer tertarik untuk membuat perbedaan antara pemikiran reproduktif dan pemikiran produktif. Pemikiran reproduktif dikaitkan dengan pengulangan, pengkondisian, kebiasaan atau wilayah intelektual yang akrab. Sedangkan berpikir produktif adalah penalaran berbasis wawasan. Dia menunjukkan dalam pemikiran produktif bahwa memecahkan masalah dengan kepatuhan buta terhadap aturan mencegah pemahaman yang sebenarnya dari masalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Feruzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt yang bernama Kurt Koffka. Tentang Kurt Koffka. Kurt Koffka lahir pada tanggal 12 Maret tahun 1886 di Berlin, Jerman, dan meninggal pada tanggal 22 November tahun 1941 di Northampton. Ia dipengaruhi oleh paman dari pihak ibunya untuk mengejar ilmu pengetahuan. Ia memiliki banyak minat termasuk persepsi visual, kerusakan otak, lokalisasi suara, psikologi perkembangan, dan psikologi eksperimental. Ia bekerja sama dengan Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler untuk mengembangkan psikologi Gestalt. Pendidikan Kurt Koffka. Kurt Koffka mulai sekolah di Wilhelm Gymnasium pada tahun 1892 hingga 1903. Lalu pada tahun 1903, ia pergi ke Skotlandia dan belajar di Universitas Edinburgh selama 1 tahun. Kemudian pada tahun 1904 ia kembali ke Berlin dan belajar di Universitas Berlin selama 3 tahun. Lalu pada tahun 1908 Koffka menyelesaikan disertasinya dan memberinya gelar doktor filsafat. Perjalanan karir Koffka. Koffka bekerja di Universitas Würzburg sebagai asisten Oswald Kolpe yang sangat mempengaruhi karyanya. Setelah Kolpe pergi, Koffka terus bekerja sebagai asisten Karl Marx. Dan pada tahun 1910, Koffka menjadi asisten Friedrich Schumann di Institut Psikologi untuk mempelajari persepsi gerak bersama Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler. Kemudian ia menjadi profesor di Universitas Gießen, dan Universitas Gießen memberi Koffka gelar Privatdozent pada tahun 1911. Kemudian pada tahun 1924, Koffka pindah ke Amerika Serikat dan mempertahankan posisi profesor penelitian di Smith College di Northampton. Pada tahun 1932, Koffka melakukan perjalanan ke Uzbekistan untuk bergabung dengan orang lain dalam meneliti dampak perubahan sosial, politik, dan ekonomi di sana. Dan dia menghabiskan tahun 1939 hingga 1940 untuk mengunjungi Sir Hopkins di Institut Neufeld di Oxford. Karya Kurt Koffka. Yang pertama, pada tahun 1922, ia menerbitkan karyanya yang berjudul An Introduction to the Gestalt Theory. Pada tahun 1924, ia kembali menerbitkan karyanya yang berjudul The Growth of the Mind, An Introduction to Child Psychology. Lalu pada tahun 1935, ia menerbitkan karyanya yang berjudul The Principles of Gestalt Psychology. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Kurt Koffka. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renault Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Wolfgang Kohler dari Psikologi Gestalt. Wolfgang Kohler lahir pada tanggal 21 Januari 1887 di Tallinn, Estonia.
Ia meninggal pada tanggal 11 Juni 1967 di New Hampshire, Amerika Serikat. Sepanjang pendidikannya, psikolog ini belajar di beberapa universitas penting Jerman, termasuk yang di Tübingen, yang di Bonn, dan yang di Berlin. Yang terakhir, ia menyelesaikan tesis doktornya dengan Carl Stumpf, salah satu peneliti paling penting saat itu di bidang psikologi. Teori Insight in Learning Wolfgang Kohler adalah suatu proses belajar mengajar yang diawali dengan proses coba-coba dan salah. Setelah menemukan suatu cara dalam pemecahan masalah tersebut, seseorang akan dengan mudah untuk mengulang cara yang sama sesuai pengalaman yang lalu, meskipun masalahnya agak berbeda hingga akhirnya dicapai suatu pemahaman. Wolfgang Kohler melakukan 2 kali eksperimen. Eksperimen yang pertama, simpanse dimasukkan ke dalam sangkar atau ruangan yang di dalam sangkar tersebut terdapat sebuah tongkat. Problem yang dihadapi oleh simpanse adalah bagaimana simpanse dapat mengambil pisang untuk dimakan. Kemudian simpanse melihat sebatang tongkat dan timbullah pengertian untuk meraih pisang dengan menggunakan tongkat tersebut. Eksperimen yang kedua, problem yang dihadapi sekarang berubah, yakni pisang digantung di atas sangkar sehingga simpanse tidak dapat meraih pisang tersebut. Di sudut sangkar tersebut diletakkan sebuah kotak yang sangat kuat untuk dinaiki simpanse. Pada awalnya simpanse mau mengambil pisang, akan tetapi berkali-kali gagal. Ketika simpanse melihat kotak di sudut sangkar, muncullah insight simpanse untuk bergegas mengambil kotak dan dinaikinya hingga akhirnya simpanse dapat mengambil pisang. Berikut karya-karya Wolfgang Kohler. Yang pertama ada Mentality of Apes yang dirilis pada tahun 1921. Yang kedua ada Gestalt Psikologi yang dirilis pada 1929. Yang ketiga ada The Place of Value in a World of Fact yang dirilis pada tahun 1938. Yang keempat ada Dynamic in Psychology yang dirilis pada tahun 1940. Sekian pembahasan mengenai Wolfgang Kohler dari Psikologi Gestalt. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt menurut Kurt Lewin. Kurt Lewin lahir di Mongilno, Prusia, Jerman pada tanggal 9 September 1890. Pada tahun 1935, Kurt Lewin pindah ke Amerika Serikat dan menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia meninggal karena serangan jantung pada tanggal 12 Februari 1947, umur 56 tahun di Newtonville, Massachusetts, Amerika Serikat. Kurt Lewin meraih gelar doktor pada tahun 1914 di Berlin, Jerman. Ia mempelajari matematika dan fisika serta psikologi. Lewin sering dikenal sebagai pendidik psikologi sosial dan merupakan salah satu yang pertama mempelajari dinamika kelompok dan pengembangan organisasi. Lewin bekerja di Universitas Cornell dan untuk Stasiun Penelitian Kesejahteraan Anak Iowa di Universitas Iowa. Pada tahun 1944, ia pindah ke Institut Teknologi Massachusetts untuk memimpin pusat penelitian yang ditujukan bagi dinamika kelompok yang tetap berlanjut setelah ia meninggal dunia. Karya Lewin yang paling banyak diterapkan adalah teori medan atau teori lapangan field theory, teori perubahan change theory, dan dinamika kelompok group dynamics. Teori-teorinya banyak digunakan untuk berbagai industri, yaitu perbaikan manajemen organisasi dan peningkatan proses belajar mengajar di institusi pendidikan. Teori ini adalah salah satu pemikiran yang diterapkan dalam paham Gestalt, tercermin dalam pandangannya tentang aktivitas sosial dan dinamika kepribadian. Menurut teori ini, hidup seseorang terdiri dari ruang-ruang pengalaman yang berbeda-beda. Lewin berpendapat bahwa kepribadian harus dipandang dalam konteks lapangan dinamis interaksi individu lingkungan. Model lapangan interaktif individu dari Lewin didasarkan pada konsepnya tentang ruang hodologis. Model lapangan pada konsepnya tentang ruang hodologis yang diartikan sebagai sistem geometrik yang menekankan gerakan sesuai jalur yang diarahkan secara psikologis, dinamika interaksi individu lingkungan, perilaku individu bila terdapat hambatan-hambatan lingkungan. Teori medan Kurt Lewin digambarkan sebagai berikut, yaitu ada
objektif, kegiatan, hambatan, dan tujuan. Hal ini memiliki nilai daya tarik atau daya tolak. Dan nilai ini disebut nilai muatan atau valensi. Sebagai contohnya, sebuah apel dapat memiliki muatan yang positif bagi anak yang lapar. Namun, jika si anak baru saja memakan 10 apel, maka apel tersebut menjadi muatan negatif. Salah satu penerapan pandangan Gestalt yang tercangkup dalam teori lapangan Lewin, ia berhasil mengembangkan model empiris kepribadian dan aktivitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Friedrich atau Fritz Perls dari psikologi Gestalt. Friedrich atau Fritz Perls lahir di Berlin pada tahun 1893. Ia meninggal di Chicago pada tanggal 14 Maret 1970. Ia adalah seorang psikiater, psikoanalis, dan psikoterapis kelahiran Jerman. Pada tahun 1927, Fritz Perls menjadi anggota seminar teknis Wilhelm Reich di Wina. Konsep analisis karakter Reich sangat mempengaruhi Perls. Dan pada tahun 1930, Reich menjadi pengawas analis senior Perls di Berlin. Fritz Perls akan selalu dikenang sebagai bapak terapi Gestalt. Model terapi yang tidak hanya berakar pada psikogestalt, tetapi juga dipengaruhi oleh psikoanalisis, analisis karakter Reich, filsafat eksistensial, agama timur, fenomenologi, dan psikodrama Moreno. Terapi Gestalt itu dianggap sebagai model psikoterapi humanistik dan menempatkan aksennya pada saat ini dan kesadaran diri dari pengalaman emosional dan fisik. Praktiknya menggunakan wawasan tentang pengalaman pasien, mendorongnya untuk mengeksplorasi secara kreatif cara menemukan kepuasannya sendiri di berbagai bidang kehidupannya. Dasar dari model terapi ini adalah kesadaran diri pasien tentang perilaku mereka, emosional mereka, perasaan mereka, persepsi mereka, dan sensasi mereka. Terapis tidak memberitahu pasien apa yang harus dilakukan, tetapi sebaliknya menggunakan kapasitas pendidikan dialog dan lebih peduli tentang ikatan kepercayaan dengannya, dengan tujuan meningkatkan keaslian hubungan. Sekian pembahasan mengenai Fritz Perls dari psikologi Gestalt. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan nama tokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifanur Ferusia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi Gestalt yang bernama Wolfgang Metzer. Wolfgang Metzer lahir pada tanggal 22 Juli 1899 di Jerman dan meninggal pada tanggal 20 Desember 1979. Ia dianggap sebagai salah satu perwakilan utama psikologi Gestalt di Jerman. Bidang keahliannya adalah persepsi, perlakuan persepsi visual dari sudut pandang fenomenologi eksperimental, dan luaskan area penelitian ke pemikiran, emosi, dan fenomena sosial dengan cara yang sama. Pendidikan dan karir Metzer. Metzer adalah seorang mahasiswa dan rekan dari pendiri sekolah di Berlin, teori Gestalt, Max Richthofen, Wolfgang Kohler, dan Kurt Kafka. Metzer kemudian menjadi asisten Max Richthofen di Frankfurt, Main pada tahun 1930-an. Dan pada awal 1940-an, Metzer menjadi ketua di Münster, posisi yang dipegang hingga pensiun. Kemudian Wolfgang Metzer bergabung dengan SA pada tahun 1933 dan menjadi anggota NSDAP pada tahun 1937. Kemudian Metzer akhirnya menjadi advokat vokal Adlerian Psychology yang ia kenal selama hari-harinya di Berlin melalui First Council, dan kemudian melalui Oliver Breichfeld yang berada di Münster dari tahun 1960 hingga 1965. Bersama dengan Breichfeld, ia mendirikan pada tahun 1964 German Alfred Adler Society yang pada tahun 1970 menjadi German Society for Individual Psychology.
Kemudian Metzer menjadi Presiden Kongres Internasional ke-16 untuk Psikologi pada tahun 1960 di Bonn. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Wolfgang Metzer. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiflo Diastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi Gestalt menurut pandangan James G. Gibson. Gibson lahir pada tanggal 27 Januari tahun 1904 di Ohio, Amerika Serikat. Ia meninggal pada tanggal 11 Desember tahun 1979 di New York, Amerika Serikat di usia 75 tahun. Gibson merupakan seorang anak dari Thomas dan Gertrude Gibson. Ia juga anak tertua dari 3 bersaudara, dan dia memiliki 2 adik laki-laki yang bernama Thomas dan William Gibson. Ayah Gibson bekerja untuk Wisconsin Central Railroad. Ibunya adalah seorang guru sekolah. Karena ayahnya bekerja di rel kereta api, Gibson dan keluarganya harus sering berpergian dan pindah-pindah ke seluruh Dakota dan Wisconsin, sampai mereka akhirnya menetap di pinggiran Chicago. Ketika Gibson masih kecil, ayahnya akan mengajaknya naik kereta api. Gibson ingat benar-benar terpesona dengan cara dunia visual akan muncul saat bergerak. Di arah kereta, dunia visual akan tampak mengalir ke arah yang sama dan meluas. Ketika Gibson melihat ke arah belakang kereta, dunia visual tampak mengerut. Pengalaman ini memicu minat Gibson pada aliran optik dan informasi visual yang dihasilkan dari berbagai moda transportasi. Di hari kemudian, Gibson akan menerapkan daya tarik ini untuk mempelajari persepsi visual dari pesawat yang mendarat dan terbang. James Jerome Gibson adalah seorang psikolog Amerika dan salah satu kontributor terpenting di bidang persepsi visual. Gibson memulai karir sarjananya di Universitas Northwestern, tetapi dipindahkan setelah tahun pertamanya ke Universitas Princeton, di mana ia mengambil jurusan filsafat. Gibson memutuskan untuk tinggal di Princeton sebagai mahasiswa pasca sarjana dan mengejar gelar PhD, dan ia menerima gelar PhD-nya pada tahun 1928. Gibson memulai karirnya di Smith College, di mana dia mengajar psikologi. Pada tahun 1941, Gibson masuk ke Angkatan Darat Amerika Serikat, di mana ia menjadi direktur unit untuk program psikologi penerbangan, Angkatan Udara dan Angkatan Darat selama Perang Dunia Kedua. Gibson bekerja pada persepsi dengan istrinya Eleanor G. Gibson. Bersama-sama, mereka mengusulkan pembelajaran perseptual sebagai proses melihat perbedaan dalam bidang persepsi di sekitar individu. Pertanyaan yang mendorong penelitian Gibson tentang persepsi adalah bagaimana kita melihat dunia seperti yang kita lakukan. Hal ini memicu penelitian empirisnya, lingkungan, dan bagaimana individu mengalami lingkungan tersebut. Ada 2 cara utama di mana Gibson mereformasi cara psikologi memandang persepsi. Yang pertama adalah bahwa pola rangsangan kita dipengaruhi oleh organisme yang bergerak. Yang kedua, ia merumuskan gagasan tentang ruang 3 dimensi yang konseptual. Bagi Gibson, persepsi adalah kompilasi dari lingkungan seseorang dan bagaimana orang tersebut berinteraksi dengannya. Gibson menyatakan bahwa informasi optik dari suatu gambar bukanlah kesan bentuk dan warna, melainkan invarian, bentuk objek yang terpaku hanya menentukan invarian tertentu dari objek, bukan bentuk padatnya. Gibson percaya bahwa lingkungan dan hewan bukanlah barang yang dapat dipisahkan. Dia menyatakan bahwa tanpa lingkungan, hewan tidak dapat bertahan hidup dan tanpa hewan tidak ada lingkungan. Menurut Gibson, lingkungan adalah apa yang kita rasakan pada saat tertentu. Gibson menciptakan kata benda affordance. Bagi Gibson, kata benda keterjangkauan berkaitan dengan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk bertindak. Keterjangkauan membutuhkan hubungan di mana lingkungan dan hewan dapat bekerja sama. Contohnya adalah bahwa umat manusia telah mengubah lingkungan agar lebih sesuai dengan kebutuhan kita,
Saat melintasi lereng curam alami bumi, manusia merancang tangga agar dapat berjalan kaki. Selain itu, objek di lingkungan juga dapat menghasilkan banyak perilaku yang berbeda, seperti mengangkat atau menggenggam. Gibson berpendapat bahwa ketika kita melihat suatu objek, kita mengamati keterjangkauan objek dan bukan kualitas. Dia percaya bahwa memahami kemampuan suatu objek lebih mudah daripada memahami banyak kualitas berbeda yang mungkin dimiliki suatu objek. Teori makna sensorik sebelumnya berpendapat bahwa persepsi terpisah dan pribadi satu sama lain. Sikap ini menempatkan semua makna perseptif pada individu, yang berarti tidak ada cara untuk menemukan kesamaan pada pengalaman bersama individu. Gibson berpendapat bahwa ketika informasi stimulus sedang dicari, sifat yang berarti dari stimulus itu juga dirasakan secara relasional. Misalnya, sebuah softball memberikan melempar. Jika pengamat memperhatikan bahwa bola pas di tangan seseorang dan bahwa beratnya memungkinkan untuk dilempar. Pelatihan penerbangan adalah aplikasi praktis dari pandangan Gibson yang menyarankan bahwa pelatihan harus realistis dan tidak dibatasi. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.